Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada hari ini Selasa 4 Agustus 2020 kita masih diperkenankan oleh Allah untuk belajar bersama. Meskipun pada kali ini proses pembelajaran tetap menggunakan metode daring. Tapi sekali lagi kita berharap, saya dan juga anak-anak semua pastinya berharap, mudah-mudahan proses pembelajaran secara tatap muka segera bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Amin. Dan untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi pada bab kali ini, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan sekali lagi pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia bahkan di dunia, segera bisa selesai sehingga aktivitas kita bisa kembali normal seperti sedia kala tanpa ada satu halangan apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk materi pertama yang ada di semester Gasal kali ini dalam mata pelajaran PPKN, yakni kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi itu merupakan bab 1 yang akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, untuk slide yang kedua, di sini saya menampilkan tentang kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Jadi ada beberapa poin dalam kompetensi dasar tersebut. Yang pertama adalah mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana nanti di dalam proses pembelajaran atau memahami tentang materi kali ini, kita semua mampu untuk bisa bersyukur atas nilai-nilai Pancasila yang ada, yang kita miliki, yang kita kaitkan dengan proses praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Yang kedua, atau poin 2.1, yakni mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengamalkan terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri dalam proses praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang ada di Indonesia. 3.1, yakni kita mampu untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir 4.1,
mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi saya kira itu kompetensi dasar dari materi kali ini, mulai dari 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Baik anak-anak, untuk slide yang selanjutnya. Slide ini sebagaimana yang kalian lihat adalah merupakan peta konsep. Jadi peta konsep itu merupakan bagan atau struktur yang menjelaskan tentang konsep dari bab pertama yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, di dalam bab yang pertama kali ini, yakni mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, itu terdapat 3 subbab. Ya, jadi ada 3 subbab yang akan kita bahas bersama-sama di dalam bab 1 ini. Subbab yang pertama adalah tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Jadi kurang lebih di dalam sebuah kekuasaan, ya, di dalam sebuah kekuasaan itu pasti ada yang namanya pembagian sistem di dalamnya. Termasuk berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, nanti pembagian sistem atau sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia itu seperti apa bentuknya, bagaimana bentuknya, seperti apa pembagiannya, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita bahas di dalam subbab yang pertama pada bab pertama kali ini. Nah, saya lanjutkan. Di dalam subbab sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia itu sendiri akan mempelajari paling tidak 2 poin besar. Yang pertama adalah macam-macam kekuasaan negara, dan yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi pada poin yang pertama kita akan membahas mungkin secara global dari kekuasaan negara itu sendiri. Dan yang kedua, kita akan lebih mengerucut kepada sebuah konsep pembagian kekuasaan yang ada di negara kita. Jadi kalau yang poin pertama tadi merupakan sebuah konsep kekuasaan secara global, di poin yang kedua kita akan lebih mengerucut lagi ke dalam sebuah konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Subbab kedua, yakni kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian. Nah, ini kita sudah berbicara tentang bentuk kementerian dan lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia. Jadi kedudukannya seperti apa, fungsi dari kementerian dan lembaga non-kementerian itu seperti apa, itu yang akan kita bahas di subbab yang kedua. Nah, mempelajari apa? Yang pertama adalah dasar hukum Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi setiap pelaksanaan sebuah aktivitas yang mana aktivitas itu menyangkut sebuah lembaga negara, itu pasti ada yang namanya dasar hukum.
Nah, dasar hukum yang akan kita bahas nanti adalah terkait dengan dasar hukum mengenai Kementerian Negara Republik Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan poin yang ketiga adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi ada lembaga pemerintah itu yang non-kementerian, ya, jadi bukan merupakan lembaga kementerian itu yang akan kita bahas di subbab yang kedua. Dan yang terakhir, subbab ketiga, yakni nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi di dalam Pancasila kemarin sudah saya sampaikan itu terkandung 5 sila. Dan di dalam 5 sila itu masing-masing memiliki nilai. Ya, masing-masing memiliki nilai. Nah, dalam bab yang pertama kali ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, mulai sila yang pertama sampai sila yang kelima, itu diaplikasikan, dipraktekkan, diterapkan. Dalam apa? Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri. Itu ya. Nah, subbab yang ketiga ini nanti kurang lebih ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua, implementasi atau penerapan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan poin yang keempat adalah sikap positif terhadap pemerintahan negara. Jadi 4 poin itu kurang lebih merupakan poin yang akan kita bahas di subbab yang ketiga. Dan dari subbab yang pertama sampai subbab yang ketiga itu diharapkan anak-anak bisa untuk memahami secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini merupakan peta konsep, itu merupakan sebuah sistem, ya, di mana antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Saling terkait. Jadi kalau ada satu poin yang ada di dalam peta konsep itu yang tidak atau kurang dipahami, maka itu tidak akan bisa sempurna buat kalian untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekali lagi, saya harapkan anak-anak berperan aktif dalam setiap aktivitas atau setiap proses pembelajaran yang kita lakukan, baik itu dalam proses pembelajaran kali ini yang bersifat daring ataupun nanti mudah-mudahan secepatnya kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke poin A tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di dalam sebuah negara ada yang dinamakan dengan rakyat. Nah, beberapa dari rakyat yang terdapat di dalam suatu negara itu sendiri mempunyai atau diberikan tugas oleh negara melalui sebuah sistem demokrasi yang mana tugasnya adalah untuk melaksanakan aktivitas kenegaraan yang ada atau terdapat di negara tersebut, termasuk di Indonesia. Nah, aktivitas-aktivitas kenegaraan itu diantaranya adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan di sini adalah merupakan sebuah organisasi yang mana dibentuk oleh negara
Tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara itu sendiri. Karena tidak mungkin dalam suatu negara itu tidak ada orang yang menjalankan aktivitas kenegaraan atau menjalankan aktivitas kepemerintahannya di negara tersebut. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya harus ada yang namanya pemerintah melalui sebuah sistem. Sistem apa? Ya, sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Ya, termasuk di Indonesia. Jadi sistem pemerintahan dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan itu sendiri. Karena tidak mungkin sebuah negara itu tidak ada pemerintahnya, tidak ada sebuah sistem pemerintahannya, tidak mungkin. Nah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia merupakan sebuah negara yang melaksanakan satu sistem pemerintahan, ya, yang mana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Ini yang akan kita bahas nanti. Jadi sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Itu ya. Oke, selanjutnya. Poin yang kedua, dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi tidak mungkin di dalam sebuah sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri yang melaksanakan hanya seorang presiden saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin di dalam sebuah sistem pemerintahan suatu negara termasuk di Indonesia yang melaksanakan atau yang menjalankan tugas hanya lembaga yudikatif saja misalkan, tidak mungkin. Jadi harus ada pembagian kekuasaan di dalam suatu negara termasuk di Indonesia. Agar apa? Agar proses penyelenggaraan pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan efektif maupun efisien. Tuh, makanya kenapa harus dibagi, ya, kenapa harus dibagi? Karena memang untuk mendapatkan sebuah sistem pemerintahan yang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, di dalam sebuah sistem pemerintahan itu sendiri, yang mana nantinya adalah untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara, termasuk di Indonesia, itu dibutuhkan yang namanya sebuah kekuasaan. Ya, dibutuhkan yang namanya kekuasaan. Pasti setiap lembaga, baik itu lembaga negara, di eksekutif, di legislatif, atau di yudikatif, pasti ada yang namanya kekuasaan. Dan ini merupakan satu hal yang penting. Jadi kekuasaan itu kalau kita bisa mengartikan secara bebas, yakni merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh penguasa itu sendiri. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sekali lagi tidak mungkin seorang penguasa itu menjalankan aktivitas, menjalankan tugasnya mulai dari tugas A sampai tugas Z tanpa ada bantuan dari orang lain. Makanya seorang penguasa itu harus bisa untuk memformulasikan bagaimana keinginan dia, harus bisa untuk memformulasikan
bagaimana membuat sebuah kebijakan agar apa? Agar organisasi atau lembaga yang dipimpinnya itu bisa berjalan sesuai dengan aturan, bisa memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, apa yang diinginkan oleh lembaga tersebut, sehingga orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya itu bisa juga berjalan secara baik. Itu pentingnya sebuah konsep kekuasaan. Makanya formulasinya atau formula yang diberikan oleh penguasa itu juga harus baik, harus bisa dengan mudah dipahami oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Ya, kalau mudah dipahami, kalau penjelasannya bisa dicerna dengan baik oleh orang-orang yang berada di bawahnya, maka itu akan menjadi satu langkah yang positif bagi sebuah lembaga yang dipimpinnya tersebut untuk memperoleh hasil yang maksimal. Saya kira itu 3 poin dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi pemerintahan memang dibentuk untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan itu sendiri. Ya, sistem pemerintahan dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan, dan yang selanjutnya adalah dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan termasuk di Indonesia, kekuasaan negara itu dibagi menjadi beberapa bagian agar antara satu bagian dengan bagian yang lain itu tidak hanya dikuasai oleh satu penguasa saja, dan juga agar efektivitas dalam melaksanakan roda pemerintahan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Dan yang poin 3, kekuasaan itu sendiri merupakan sebuah hal yang penting di dalam pemerintahan suatu negara, karena kekuasaan kalau diartikan di sini adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan, ya, atau perintah yang dikehendakinya. Jadi seperti itu. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas macam-macam kekuasaan negara. Jadi bentuk dari atau pembagian kekuasaan negara itu sendiri, kalau menurut beberapa ahli, terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini akan kita ulas macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, menurut beliau berdua, bahwasanya sebenarnya pembagian kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 poin. Sama-sama membagi kekuasaan negara itu kepada 3 poin. Ya, baik John Locke maupun Montesquieu. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya trias politika. Ya, inilah yang disebut dengan yang namanya trias politika. Kita bahas yang pertama. John Locke. Nah, John Locke itu beranggapan bahwasanya, sekali lagi, bahwasanya kekuasaan negara itu dibagi ke dalam 3 poin atau 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif di sini menurut John Locke adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Jadi legislatif mempunyai tugas kekuasaan untuk membuat sebuah peraturan yang ada di suatu negara, termasuk membuat sebuah undang-undang. Nah, legislatif. Ya, legislatif itu siapa sih? Parlemen. Ya, parlemen. Oke. Kalau di Indonesia disebut dengan DPR. Oke, yang kedua kekuasaan eksekutif. Nah, menurut John Locke di sini, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan
undang-undang, dan di dalamnya ya juga termasuk kekuasaan untuk mengadili. Ya. Jadi selain untuk melaksanakan undang-undang, menurut John Locke, di dalam kekuasaan eksekutif itu juga include atau termasuk kekuasaan untuk mengadili. Ya, kekuasaan untuk mengadili. Itu poin yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Kalau menurut John Locke, kekuasaan federatif di sini adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Misalkan untuk membuat sebuah kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Itu tugas atau pelaksanaannya ya dilaksanakan oleh kekuasaan federatif. Ya, dilaksanakan oleh kekuasaan federatif. Mungkin kalau saat ini bisa dikatakan dengan hubungan luar negeri. Jadi hubungan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara yang menganut sistem kekuasaan sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke itu dilaksanakan oleh kekuasaan federatif. Itu ya. Jadi John Locke sekali lagi membagi macam-macam kekuasaan kepada 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Selanjutnya kita akan membahas kekuasaan atau macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu di sini beliau menyampaikan bahwasanya kekuasaan itu juga dibagi menjadi 3 sebagaimana apa yang disampaikan oleh John Locke. Tapi coba nanti sampean lihat, nanti kalian lihat apakah ada perbedaan atau di manakah persamaan antara pembagian kekuasaan yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu. Nah, kalau menurut Montesquieu, yang pertama pembagian kekuasaan di sini adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini tugasnya apa? Tugasnya adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jadi dia punya kewenangan, dia punya tugas untuk membentuk undang-undang. Itu kekuasaan legislatif. Ya. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Eksekutif itu siapa sih? Eksekutif itu diantaranya adalah presiden. Selanjutnya adalah kementerian. Itu merupakan kekuasaan eksekutif. Jadi kalau menurut Montesquieu, eksekutif adalah merupakan kekuasaan yang tugasnya adalah untuk menjalankan undang-undang. Jadi dia pelaksana dari undang-undang. Ya, dia pelaksana dari undang-undang. Baik itu tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ya, ada gubernur, itu eksekutif. Bupati, itu eksekutif. Jadi semuanya mempunyai tugas utama, ya, mempunyai tugas utama untuk apa? Untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif di sini, kalau menurut Montesquieu, merupakan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia ada lembaga yudikatif, Mahkamah Agung. Ya, itu merupakan satu lembaga yang mana dia mempunyai fungsi untuk mengadili terhadap seseorang, ya, baik itu secara individu ataupun melakukan pelanggaran secara kelompok, yang mana aktivitasnya dari orang tersebut adalah melanggar peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Itu kekuasaan
yudikatif. Jadi kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu di sini adalah kekuasaan yang mengadili pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh warga negara tersebut. Nah, dari dua pendapat terkait dengan kekuasaan negara, coba kalian lihat ada poin-poin yang membedakan di situ. Ada poin-poin yang membedakan di situ. Yang pertama, kalau John Locke melihat bahwasanya ada yang namanya kekuasaan federatif, ada yang namanya kekuasaan eksekutif. Kalau John Locke melihat kekuasaan eksekutif itu bukan hanya merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang saja, tetapi berpendapat bahwasanya kekuasaan eksekutif itu juga merupakan kekuasaan untuk mengadili. Itu poin yang pertama yang membedakan. Selanjutnya ada kekuasaan federatif. Kalau menurut John Locke, bahwasanya keamanan negara atau hubungan dengan negara lain, kalau yang sekarang disebut dengan hubungan luar negeri, itu ada di kekuasaan federatif. Ya, itu ada di kekuasaan federatif. Kalau Montesquieu, hubungan luar negeri, ya, itu berada di tangan eksekutif. Jadi aktivitas yang terkait dengan hubungan luar negeri itu berada di tangan eksekutif, bukan berada di kekuasaan federatif, tidak, tapi ada di kekuasaan eksekutif. Dan Montesquieu berpendapat juga bahwasanya kekuasaan mengadili itu bukan berada di kekuasaan federatif, tetapi Montesquieu menyebut bahwasanya kekuasaan mengadili itu ada di yudikatif. Kekuasaan mengadili bukan ada di eksekutif sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke, tapi kekuasaan mengadili menurut Montesquieu itu ada di yudikatif. Ya, jadi itu beberapa poin yang menjadi pembeda antara apa yang disampaikan oleh John Locke terkait dengan macam-macam kekuasaan negara dan apa yang disampaikan oleh Montesquieu terkait dengan macam-macam kekuasaan negara. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwasanya menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan yang disampaikan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapannya. Ya, jadi harus terpisah satu sama lain itu kalau Montesquieu. Ya. Dan di situ Montesquieu juga menekankan adanya yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu untuk apa? Untuk menjamin kemerdekaan individu dan menjamin proses hak asasi manusia bisa berjalan dengan baik. Makanya dia membentuk yang namanya kekuasaan yudikatif. Jadi adanya jaminan bagi setiap individu dan adanya jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di wilayah atau negara tersebut. Itu jadi itu pembagian kekuasaan negara yang saya sampaikan dari dua ahli, yakni yang pertama adalah John Locke yang menyatakan dibagi menjadi tiga, ada kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang dan mengadili, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif di mana untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain atau membuat kerjasama atau hubungan luar negeri dengan negara lain. Dan pendapat yang kedua adalah dari Montesquieu yang menyatakan bahwasanya ada tiga kekuasaan atau tiga macam pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik, kita masuk di slide yang selanjutnya, yakni tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, apa makna konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan? Nah, di sini saya sampaikan pendapat Muhammad Kusnardi dan Hermaili Ibrahim
di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara, beliau menyatakan bahwasanya istilah pemisahan kekuasaan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau divisions of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Nah, di sini akan kita bahas dua hal itu. Yang pertama adalah konsep pemisahan kekuasaan. Nah, di dalam konsep pemisahan kekuasaan itu sendiri bisa kita artikan bahwasanya berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwasanya lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif ataupun eksekutif dan yudikatif itu merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Jadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu lembaga yang tidak bertemu sama sekali, yang terpisah, baik itu secara organ maupun secara fungsi. Organ itu apa? Organnya lembaganya. Fungsi itu apa? Ya fungsi dari penerapan kekuasaan dari masing-masing lembaga itu sendiri. Itu terpisah dan tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, di mana setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Itu merupakan pemisahan kekuasaan. Ya, itu merupakan konsep pemisahan kekuasaan. Jadi dari contoh 3 lembaga besar tadi, itu mereka semua jalan sendiri-sendiri, baik secara organ maupun secara fungsi. Ya, berjalan sendiri-sendiri baik secara organ maupun secara fungsi, yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Itu kalau konsep pemisahan kekuasaan. Nah, yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan. Dalam konsep pembagian kekuasaan itu sendiri, mekanisme pembagian kekuasaan dibagi dalam beberapa bagian. Sama sebenarnya. Misal kalau di Indonesia ada legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Artinya apa? Artinya hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan untuk melakukan yang namanya koordinasi dan kerjasama. Ya, mekanisme yang seperti ini itu merupakan sebuah mekanisme pembagian kekuasaan yang banyak sekali dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Ya. Jadi di Indonesia itu merupakan satu negara yang menerapkan sebuah konsep pembagian kekuasaan yang mana antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya itu tidak terpisah sama sekali. Artinya apa? Artinya tetap ada kerjasama, tetap ada komunikasi, tetap ada koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Contoh misalkan antara eksekutif dan legislatif. Ya, antara eksekutif dan legislatif tetap melaksanakan koordinasi. Ya, tetap melaksanakan koordinasi. Di mana misalkan ada permasalahan di eksekutif terkait dengan kebijakan yang dibuat dan diterapkan di masyarakat. Nah, ketika terjadi permasalahan seperti itu, maka akan ada yang namanya koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Legislatif pasti akan menanyakan kepada eksekutif terkait peraturan atau kebijakan yang dibuat itu. Jika peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dirasa merugikan masyarakat atau merugikan rakyat atau merugikan kelompok tertentu dan seterusnya, maka itu akan dibicarakan oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga dari contoh yang seperti itu kita melihat bahwasanya ada kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda
antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Ya, karena di lembaga legislatif sendiri ada yang namanya hak tanya. Hak tanya, hak yang dimiliki oleh lembaga eksekutif ya untuk menanyakan sebuah permasalahan, mungkin contohnya terkait kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, dan eksekutif punya hak yang namanya hak jawab. Nah, itu merupakan satu contoh dari adanya koordinasi yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif. Nah, di sini kita juga melihat bahwasanya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, bahwasanya Indonesia itu sendiri merupakan suatu negara yang tidak menganut satu sistem negara manapun, melainkan kita atau Indonesia itu menganut sebuah sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, menurut kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi ketatanegaraan Republik Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari ajaran trias politika. Ya. Apabila ajaran trias politika itu diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menganut ajaran tersebut. Oleh karena memang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Itu ya. Jadi itu merupakan bentuk dari kekuasaan negara yang ada di Indonesia, tetapi pemisahan itu bukan berarti tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh satu lembaga dengan lembaga yang lain yang ada di Indonesia, dan bukan berarti mereka semua berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Tidak seperti itu juga. Tetap pemisahan kekuasaan itu tetap ada komunikasi, tetap ada koordinasi dari satu lembaga dengan lembaga yang lain yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu. Oke, di slide yang terakhir di sini akan saya sampaikan tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi penerapan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia itu bisa kita bagi terhadap kepada dua bagian ya. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Poin yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Di sini bisa kita jelaskan bahwasanya pembagian kekuasaan secara horizontal itu merupakan pembagian kekuasaan ya, merupakan pembagian kekuasaan menurut pembedaan fungsi-fungsi lembaga-lembaga tertentu. Contoh misalkan di Indonesia ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, di situ menyebutkan bahwasanya secara horizontal pembagian kekuasaan negara itu dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, di pemerintahan pusat ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Begitu juga di pemerintahan daerah, ya. Jadi bukan hanya berlaku di pemerintahan pusat saja, tapi pembagian kekuasaan secara horizontal itu juga berlaku di pemerintahan daerah. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat itu sendiri mengalami pergeseran yang
umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di sini mengalami pergeseran menjadi 6 jenis atau menjadi 6 kekuasaan negara. Ya, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, di mana kekuasaan konstitutif di sini yakni merupakan sebuah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dijalankan oleh MPR. Itu kekuasaan konstitutif. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Apa kekuasaan eksekutif di sini? Yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mana kekuasaan tertinggi eksekutif di sini adalah berada di tangan presiden. Yang ketiga, ada yang namanya kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, ada yudikatif. Nah, yudikatif di sini merupakan kekuasaan kehakiman. Jadi ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi, di mana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan ya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu ya. Nah, di sini ada 2 tambahan kekuasaan. Yang pertama adalah yang kelima ya. Yang kelima adalah eksaminatif atau inspektif, yakni kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan. Pemeriksaan atas apa? Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Siapa yang menjalankan kekuasaan eksaminatif atau inspektif itu? Yang menjalankan atau yang memiliki kekuasaan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang terakhir, keenam, adalah kekuasaan moneter. Nah, di sini merupakan kekuasaan untuk apa? Yakni untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dijalankan oleh siapa di sini? Dijalankan oleh Bank Indonesia. Itu kalau di tingkatan pusat. Selanjutnya, tingkatan daerah atau pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkatan daerah seperti apa? Nah, pada tingkat pemerintahan daerah, pembagian tersebut berlangsung antara lembaga-lembaga daerah berikut. Ya, yang pertama, kalau misalkan itu di tingkat provinsi, maka pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau atau wakil gubernur dalam hal ini, dengan DPRD provinsi. Kalau di tingkat kabupaten, sama pembagian kekuasaannya ya antara pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati atau wakil bupati, dengan DPRD kabupaten. Begitu juga di tingkatan kota. Ya, di tingkatan kota berarti pembagian kekuasaannya adalah antara pemerintah kota dengan pemerintah kota, dalam hal ini wali kota atau wakil wali kota, dengan DPRD kota. Jadi seperti itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Selanjutnya yang poin B, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa pembagian kekuasaan secara vertikal itu sendiri? Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal itu sendiri adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, jadi tingkatan pemerintahan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah tingkat 1, ada pemerintah daerah tingkat 2,
bahkan sampai ada pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Itu merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal di sini muncul itu merupakan akibat dari diterapkannya asas desentralisasi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Apa itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi merupakan asas yang mana penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi pemerintah daerah itu punya wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya masing-masing. Ya, jadi pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri di wilayah atau di daerahnya masing-masing, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Apa itu urusan kewenangan yang menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah? Yang pertama adalah berkaitan dengan politik luar negeri. Jadi kalau ada kaitannya dengan politik luar negeri, pemerintah daerah tidak punya hak untuk melaksanakan itu. Yang kedua adalah pertahanan dan keamanan. Ya, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah justisi, agama, moneter, dan fiskal. Jadi beberapa poin yang saya sampaikan tadi itu daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur itu. Tapi kewenangan yang dimiliki terkait dengan hal-hal tersebut, ya, jadi tentang politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, ya, dan kebijakan fiskal itu dimiliki oleh pemerintahan pusat. Jadi seperti itu. Nah, itu merupakan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Ya, kalau memang ada sesuatu hal yang kurang bisa dipahami, silahkan untuk bertanya di timeline yang ada di e-learning, atau juga kalau anak-anak ingin lebih mendalami, silahkan untuk browsing terkait dengan materi yang kita bahas tadi, browsing artikel dan sebagainya, silahkan. Saya kira cukup. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.